Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, malam ini CCI di WebDev bakal ngadain sharing session atau discussion room mengenai, ayo apa teman-teman, coba yang bisa jawab, raise hand, angkat. Ntar ada hadiah buat teman-teman yang bisa jawab. Tentang apa nih teman-teman kira-kira? Yakin nggak ada yang mau hadiah ini? Web aplikasi arsitektur, Mas. Nah, ini ada yang kata nih. Kenata Keanu, namanya panjang, silahkan aja langsung. Wah, Atila kamu telat. Kenata dulu. Web application architecture bukan? Wah, benar sekali kamu Kenata. Hadiahnya malam ini kamu bakal dipanggil Sang Raja yang Mulia. Oke, Sang Raja yang Mulia Kenata itu hadiahnya. Sekarang kita lanjut aja ke materinya, yaitu mengenai arsitektur. Oke, Yang Nah, Mulia kemudian Kenata, izinkan saya menyapa dulu Yang Mulia Kenata. Oke, langsung aja ya guys, kita mulai ininya, sharingnya, diskusinya. Oke, saya izin share screen ya teman-teman ya. Share. Sorry. Udah muncul ya guys ya. sudah Kang. Oke. Oke, sebelum mulai materinya sebenarnya saya mau ini sih pastikan dulu ya teman-teman, saya asumsikan itu udah udah pernah memasuki kelas Peng Pro, at least Peng Pro gitu. Jadi harapannya teman-teman nggak kebingungan ketika menemukan kode-kode, tampilan kode-kode seperti itu. Jadi memang udah tempatnya gitu. Jadi tidak tersesat lagi. Oke, materi diskusi kali ini sebenarnya menarik sih. Ini saya jadikan pertama gitu ya, meet pertama setelah first meet karena web application arsitektur sebenarnya adalah materi yang harus teman-teman pahami dulu. Minimal teman-teman bisa tahu apa yang teman-teman mau pelajari. Nah, itu biar nggak tersesat ya teman-teman. Jadi ini akan saya sampaikan atau kita diskusikan di awal pertemuan untuk mengawali kelas mentoring selanjutnya. Oke, web application arsitektur. Oke, di sini definisinya web application arsitektur itu adalah overall structure of a website or web application, including the way it is designed, implemented, and deployed. Nah, it involves the use of technologies ya and protocols such as HTML, CSS, JavaScript, dan HTTP. Nah, HTTP ini sebagai protokolnya gitu. Nah, untuk membuat dan mendeliver ya web page and application to users. Nah, web architecture itu consists of several components ya, including client, server, networknya, dan juga database gitu. Nah, sebenarnya database ini opsional ya, karena memang beberapa keperluan itu tidak harus memerlukan integrasi ke database atau third party, sorry. Oke, kalau teman-teman pengen lihat detailnya itu silahkan kunjungi uh, referensi yang saya cantumkan ya di bawah ini. Ini akan lebih detail bahas soal pengertian web application arsitektur gitu. Oke, next itu ada web. Oke, web itu adalah sistem yang terhubung dengan internet yang dapat menyediakan informasi berupa dokumen termasuk foto, termasuk foto, video, audio, dan lainnya. Nah, lainnya ini banyak ya teman-teman, karena nggak bisa saya sebutin satu-satu juga. Misalkan teman-teman buka aplikasi yang
buka website yang bisa download file gitu. Nah, itu artinya dia dokumen gitu ya, berupa dokumen atau misalkan aplikasi streaming gitu. Nah, itu biasanya buffer. Nah, seperti itu makanya saya sebutkan lainnya karena banyak banget respon atau balikan dari web server yang tidak hanya dokumen foto, video atau audio gitu. Oke, next web itu berjalan di aplikasi web server. Nah, web server ini apa sih? Nah, web server itu aplikasi yang menyimpan dan menyampaikan ya informasi web. Nah, jadi web server itu adalah komputer yang menyimpan semua informasi yang dibutuhkan oleh website tersebut gitu dan menyampaikannya. Nah, menyampaikan ini adalah mengembalikan respons ya yang disebut respon. Nah, berupa apa? Berupa dokumen seperti ini, dokumen, foto, video, audio dan lainnya gitu. Oke, selanjutnya kita bahas HTTP. Nah, HTTP ini adalah protokol ya, teman-teman, protokol untuk berkomunikasi. Nah, kita mulai dari definisi kepanjangannya dulu. Itu adalah Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP ini itu adalah protokol untuk berkomunikasi atau transmisi ya, melakukan transmisi hypermedia dokumen seperti HTML, JavaScript, CSS, image dan lain-lainnya. Jadi untuk web client dan juga web browser dan juga web server berkomunikasi itu memerlukan protokol yang dinamakan HTTP. Seperti itu. Nah, teman-teman kalau pengen tahu lebih detail gitu ya, lebih jauh soal HTTP ini sebenarnya bisa jadi kelas tersendiri gitu HTTP ini karena ngomongin banyak hal gitu HTTP ini. Ngomongin eee, request respon client server dan juga request body atau header dan lain-lainnya. Itu bisa teman-teman silahkan belajar ya HTTP untuk memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh HTTP ini. Oke. Nah, tadi kita menyinggung soal web browser. Nah, web browser itu apa sebenarnya gitu kan. Web browser itu adalah aplikasi untuk mengakses web. Nah, tadi sudah dijelaskan juga, untuk web browser ini berinteraksi dengan web server, itu menggunakan protokol yang namanya HTTP. Nah, kita bisa mengakses web secara langsung tanpa bantuan web browser sebenarnya. Nah, namun, respon dari web server yang kita terima itu berupa HTML, CSS, JavaScript, file, gambar, video, audio, atau lainnya gitu. Nah, ini, adalah termasuk bahasa yang teknis gitu. Mungkin kalau teman-teman kita yang bukan teknis pemrograman, mungkin nggak akan tahu ya, bingung juga baca HTML, baca CSS, baca file JavaScript itu akan sangat bingung. Nah, makanya pada umumnya secara umum ya kita mengakses website itu menggunakan bantuan web browser. Nah, kenapa? Nah, ini dengan menggunakan web browser itu semua respon dari web server akan ditampilkan secara visual. Nah, sehingga dapat kita lihat informasi dari website tersebut ya dengan mudah. Nah, misalkan akan saya ini ya, akan saya langsung sorry, oke. Mungkin kita akan kelas HTML misalkan. Nah, oke langsung ke network. Oke. Nah, maksud dari slide tadi, yang dilakukan oleh web server itu adalah mengembalikan HTML ya, seperti yang di teman-teman bisa cari, silahkan di-inspect kemudian masuk ke network, cari aja yang all. Nah, ini banyak banget ya respon-responnya seperti ini. Nah, cari aja, nah ini adalah contoh misalkan JavaScript. Nah, balikannya kan seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman kita yang bukan teknis programming itu pasti bingung juga gitu baca seperti ini. Ini maksudnya apa gitu. Nah, kemudian dari respon ini menggunakan web browser akan ditampilkan tampilan yang udah bisa kita baca dengan mudah gitu ya. Contohnya seperti ini gitu. Kita bisa lihat HTML tutorial,
tulisan HTML tutorial, button home, kemudian ada example. Nah, seperti ini. Itulah yang dilakukan web browser ya untuk memvisualisasikan respon dari web server. Akan coba cari yang ini contohnya CSS. Nah, ini adalah contohnya HTML ya, teman-teman. Nah, ini pasti bingung juga gitu kalau teman-teman kita yang nggak ngerti teknis soal pemrograman. Jadi diperlukan web browser ya untuk memvisualisasikan respon dari web server agar enak dilihat, agar mudah dilihat. Oke, next selanjutnya contoh aplikasinya itu seperti Google Chrome, Opera dan lain-lain, masih banyak ya. Siapa tahu teman-teman ada yang lebih prefer menggunakan Mozilla misalkan. Oke, selanjutnya kita bahas soal klien. Nah, sebelumnya kita sudah bahas soal web browser ya. Nah, web browser itu nggak lepas ya, nggak jauh-jauh soal klien gitu. Nah, maksudnya apa klien itu? Nah, klien itu adalah komputer yang mengirimkan HTTP request ke komputer server. Nah, komputer server tadi di dalamnya terdapat komponen ya, salah satunya adalah web browser. Nah, jadi yang dilakukan klien adalah mengirimkan HTTP request ke komputer servernya. Oke, dalam konteks web application, klien ini menggunakan web browser ya untuk mengirimkan HTTP request. Nah, klien dan server bisa berkomunikasi itu harus terhubung dengan jaringan internet. Oke, next selanjutnya ada web server. Oke, kalau yang sebelumnya itu adalah web browser, itu adalah untuk memvisualisasikan balikan dari web server dan juga sebagai aplikasi klien untuk mengirimkan HTTP request. Nah, kali ini ada web server. Nah, web server itu adalah balikannya ya. Jadi, aplikasi yang digunakan untuk menyimpan atau menyampaikan informasi dalam web tersebut gitu. Oke, web server itu akan menerima request dari klien ya. Nah, klien ini akan mengirimkan request melalui web browser seperti slide sebelumnya ya. Jadi klien akan mengirimkan request, request ini berupa HTTP request. Nah, kemudian si server, sorry ini kurang ya, harusnya web server itu akan membalas berupa response. Nah, jadi ketika selanjutnya ada istilah request atau respon, berarti teman-teman udah tahu konteks dari maksud dari request dan respon itu. Oke, membalasnya berupa respon ya, informasi yang diminta oleh klien. Nah, kalau ngomongin web server, sorry, kalau ngomongin web server ya, untuk menyimpan dan menyampaikan informasi, komputer yang menyimpan atau menyampaikan informasi. Nah, nggak luput juga ya, kita akan bahas soal servernya. Nah, server itu adalah komputer yang menyimpan semua informasi gitu. Nah, komputer server itu menjalankan aplikasi web server. Jadi di dalam server, komputer server sudah dipastikan itu ada aplikasi web server yang berjalan. Oke, agar bisa menerima protokol HTTP kalau kita ngomongin soal web application. Oke, ini adalah diagram flow-nya ya, teman-teman. Jadi komputer klien sebelah kiri itu di dalamnya mempunyai aplikasi web browser. Nah, misalkan Chrome atau apapun yang teman-teman pakai. Nah, selanjutnya di sebelah kanan sorry, itu ada komputer server. Komputer server itu di dalamnya sudah dipastikan ya akan ada web server untuk menyimpan informasinya. Kemudian jikalau memang diperlukan ya integrasi dengan third party misalkan database, nah itu akan berkomunikasi dengan database si web servernya. Oke, web browser itu akan mengirim HTTP request-nya ke web server. Kemudian web server akan membalas HTTP request sesuai dengan permintaan kliennya. Misalkan klien ini minta, oke, tampilin detail produk dengan ID 1. Oke, web server akan melakukan proses ya. Misalkan kalau perlu query ke database, dia akan cari ya produk dengan ID 1, kemudian dikembalikan dalam bentuk HTTP respon. Oke, sebenarnya diagramnya sangat mudah dipahami. Nah, HTTP request
itu akan diterima oleh web server, sorry. Nah, yang balikannya adalah berupa HTTP respon. Nah, untuk melakukan komunikasi ini, itu diperlukan jaringan internet. Jadi, protokolnya menggunakan HTTP, tapi jangan lupa ya teman-teman, harus terhubung ke internet, kliennya maupun servernya. Karena untuk melakukan, transmisi hypermedia seperti ini, itu memang diperlukan jaringan yang sama. Nah, dalam hal ini kita menggunakan jaringan internet. Oke, selanjutnya ini adalah, bagian materi yang sebenarnya, bukan salah satu dari komponen di, arsitekturnya. Nah, tetapi perlu saya sampaikan juga ya, teman-teman agar, nggak bingung, agar tahu juga, sedikit soal HTTP gitu. Nah, materi URL ini sebenarnya masuk di HTTP, tapi, saya sampaikan untuk, teman-teman nggak bingung ya, selanjutnya apa maksud dari URL yang kita akses. Oke, URL itu adalah Uniform Resource Locator. Nah, artinya apa? Artinya itu adalah, alamat ya dari informasi resource yang ada di, website. Nah, tanpa URL, klien maupun server itu tidak akan mengerti informasi apa yang kita cari. Nah, terdiri dari beberapa bagian URL ini sebenarnya. Itu ada skema atau protokol, kalau teman-teman cari referensinya di Google gitu ya, ada yang bilang dia skema atau, bisa dibilang protokol juga gitu. Oke, selanjutnya ada domain, port, path, parameter, dan anchor. Oke, kita akan bahas satu-satu, bagian-bagian dari, komponen dari URL. Oke, skema. Skema ini adalah, merepresentasikan protokol ya yang digunakan dalam website tersebut. Nah, protokol ini, juga protokol, apa yang perlu digunakan oleh klien. Nah, misalkan, protokolnya itu adalah HTTP, nah maka klien juga harus, menggunakan protokol HTTP untuk berkomunikasi dengan, web server yang, ada di, URL ini, seperti itu. Oke, sebenarnya ada 2 ya teman-teman, HTTP dengan, HTTPS gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya HTTP, itu belum secure. Nah, alias, masih banyak ya kekurangan-kekurangan dari HTTP untuk masalah security. Nah, contohnya apa teman-teman, misalkan ketemu website yang, ketika pengen akses tapi dia, diberi warning ya sama web browser, eee, website ini danger gitu. Terus, misalkan ada button pilihan, lanjutkan secara, unsafe. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa, menemui juga gitu kasus seperti itu. Nah, itu sudah dipastikan dia masih menggunakan protokol HTTP. Nah, untuk, yang lebih secure itu ada yang namanya HTTPS. Nah, S-nya di sini adalah secure. Artinya HTTP di sini, HTTPS di sini protokolnya menggunakan HTTP cuma ini ada, tapi yang beda adalah ini, upgrade ya versi, secure-nya untuk HTTP. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, skema atau protokol itu ada di paling depan URL, seperti itu. Next. Selanjutnya kita bahas soal domain. Nah, web yang terhubung ke internet itu akan memiliki alamat yang disebut IP. Nah, contohnya ini ya 197.0.144 sekian gitu. Nah, biasanya, teman-teman mungkin pernah akses ya, misalkan mau teman-teman yang download film bajakan gitu ya, itu sering menemukan, websitenya nggak ada domainnya gitu. Tapi yang kita ketikkan itu di URL-nya adalah, number atau numeric seperti ini, yang sulit kita untuk, hafal. Biasanya kita bookmark atau apa gitu ya. Oke, next. IP itu sangat sulit diingat manusia. Nah, karena itu domain sangat berperan penting ya, teman-teman. Oke, nah lalu domain itu apa nih? Domain itu adalah alamat yang merepresentasikan IP. Nah, contohnya adalah google.com misalkan. Oke, saat kita menggunakan domain, yang sebenarnya terjadi adalah komputer akan mengakses, website tersebut menggunakan IP dari domain tersebut. Misalkan, kita akses google.com. Nah, yang terjadi sebenarnya itu adalah, web web browser kita itu akan mengakses, IP dari google.com ini. Misalkan IP dari google.com itu adalah
197 sekian ini. Seperti itu. Nah, untuk domain itu seperti apa gitu ya representasinya itu akan bisa dilihat teman-teman seperti ini. Jadi www misalkan contoh saja .com atau www.google.com seperti itu. Oke, ini adalah di antara titik 2 backslash slash slash ya dan juga titik 2. Nah, biasanya titik 2 ini enggak wajib ya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat setelah titik 2 slash slash. Seperti itu. Oke, akan diproses dengan mencari IP dari nama domain tersebut di DNS. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita mengakses google.com, sebenarnya yang dia cari adalah yang dilakukan web browser adalah hit DNS-nya dulu gitu. Nah, DNS ini adalah seperti buku ya, kalau bisa dianalogikan buku alamat telepon misalkan. Jadi DNS ini adalah kumpulan alamat IP beserta domainnya gitu. Misalkan google.com. Berarti dia akan cari ke bukunya, kemudian dicek ya google.com ini IP-nya berapa. Kemudian baru diproses. Nah, seperti itu. Namun kita bisa akses website dengan domain tersebut menggunakan IP-nya gitu. Misalkan kita sudah tahu domainnya itu google.com. Tapi kita pengen akses melalui IP-nya saja gitu. Itu bisa dilakukan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bahas soal port. Nah, port itu tidak wajib di setup ya di dalam website. Oke, default port untuk HTTP itu adalah 80. Nah, port di sini untuk default HTTP itu adalah 80 ketika tidak di set. Nah, sedangkan untuk HTTPS itu adalah 443. Ya. Namun kita bisa akses website dengan domain tersebut. Sorry, ini harusnya untuk slide sebelumnya ya. Jadi kita skip dulu. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal path. Nah, path ini adalah penunjuk ya, menunjukkan resource yang saat ini kita tuju. Nah, dapat dianalogikan sebagai folder dan diakhiri dengan file yang diakses saat ini gitu. Oke, misalkan folder path/to/ nama filenya mypage.html. Nah, mypage.html ini adalah yang kita render atau yang kita akses saat ini gitu. Oke, selanjutnya kita bahas soal parameter. Nah, parameter itu tidak wajib dalam URL. Nah, dipisahkan oleh karakter tanda tanya biasanya. Oke, setelah path. Nah, setelah path ketemu filenya, kemudian kita kirimkan parameternya. Oke, merupakan informasi tambahan yang berisi pasangan key value. Jadi penulisannya key sama dengan key-nya apa sama dengan value-nya apa. Oke, dan tambahkan ampersand ya untuk mengirimkan data parameter yang lebih dari satu. Misalkan data pertamanya adalah name, itu name-nya 123 dan data keduanya key 2 itu sama dengan value 2 misalkan. Oke. Kemudian ada yang namanya anchor. Nah, anchor ini tidak wajib ya dalam URL. Nah, biasanya anchor itu merepresentasikan section dalam dalam sebuah halaman website. Nah, misalkan ada banyak section dalam website tersebut, kita bisa gunakan anchor sebagai marker bagian atau section tersebut gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ya, kita cari misalkan HTML lagi. Oke. Nah, di sini adalah domainnya ya, teman-teman. Nah, di dalam website developermozilla.org itu menggunakan protokol HTTPS, tentu saja ya. Kalau udah skala production, biasanya teman-teman harus dipastikan ya menggunakan protokol HTTPS, jangan lagi menggunakan protokol HTTP. Karena masih banyak pintu gitu ya untuk cracking gitu yang berpotensi bisa di-cracking itu menggunakan protokol HTTP. Oke, ini adalah URL ininya ya, path-nya. Sorry, ini adalah domainnya .org. Kemudian ini adalah path-nya NUS docs web HTML. Oke, di sini anchor-nya belum kelihatan ya.
Nah, tapi ketika saya mau akses gitu, misalkan HTML advanced topic misalkan. Nah, di sini baru kelihatan ya anchor dari page yang saya akses. Misalkan advanced topic ini yang dimaksud dengan merepresentasikan satu section. Jadi artinya section advanced topic. Nah, kita bisa akses menggunakan anchor. Karena tidak wajib, jadi tidak semua website itu menyediakan ya anchor atau sectionnya gitu. Jadi ada juga yang tidak menyediakan. Oke, kita contohkan misalkan kita ke Waitress School. Waitress School ini nggak ada ya, nggak menyediakan anchor yang bisa kita akses misalkan. Ini nggak ada di sini. Oke, itu yang dimaksud dengan nggak wajib ya tadi. Makanya banyak juga website yang nggak menggunakan anchor ini. Oke, sebenarnya udah selesai ya untuk diskusi soal web arsitektur. Nah, tadi sudah saya bahas sedikit sebenarnya soal HTTP, yaitu masalah URL. Itu sebenarnya teman-teman bisa dapatkan di kelas HTTP. Tapi kalau teman-teman pengen lebih detail gitu ya, apa itu request body atau apa itu respon seperti itu bisa silahkan pelajari sendiri. Nama kelasnya mungkin bisa di searching HTTP gitu. Nah, sebenarnya related kelasnya masih banyak ya, HTML, CSS, JavaScript, atau browser network tools. Teman-teman bisa cari. Ini juga menarik untuk teman-teman yang suka debug gitu ya, debug di web atau biasanya para scraper gitu ya, itu menggunakan fitur browser network tools. Oke, selanjutnya ada RESTful API. Nah, kalau teman-teman pengen implementasi protokol HTTP, tapi bukan di web gitu ya, bukan aplikasi web, nah itu silahkan teman-teman belajar RESTful API. Karena HTTP ini memang awalnya didesain untuk web, tapi sekarang semenjak negara api menyerang gitu ya, kalau kata Pak Sandika, itu RESTful API menggunakan protokol HTTP. Oke, mungkin akan saya tutup ya ininya, sharingnya. Teman-teman bisa diskusi materi yang baru saja didiskusikan. Silahkan, Pak. Ayo, teman-teman yang mau bertanya boleh silahkan raise hand terus langsung nanyain pertanyaannya aja ya. Kang, aku nggak ada yang ngerti, Kang. Ini ngomong apa ya? Nah, kalau tanyanya Ada yang kayak nggak gitu, ngerti? jawabannya kita ketemu langsung secara aja ya. Nggak usah online jawabannya besok. Eh, Kang, mau nanya dong. Sok, Kang. Itu tadi bikin PPT-nya niat niat dikit bisa nggak, Kang? Awalnya saya pengen yang colorful warna-warni RGB gitu kan. Tapi ternyata ribet. Sok yang mau tanya. Jangan Adi ya. Adi ini nggak pernah beres orangnya dia. Ngomongin ngirim. Ya, Evan Pratama, silahkan raise hand, tanya, silahkan tanya. Evan Pratama. Sok, Kang Ivan. Jadi tadi kan ada domain, ada IP. Nanti itu domain itu kan yang nama yang bisa dibaca manusia lah, gampangnya gitu. Kemudian nanti lewat DNS di convert ke alamat IP. Berarti mungkin gak sih bikin suatu web yang tanpa domain jadi langsung alamat IP-nya gitu? Itu Iya, mungkin. memungkinkan, Mas. Memungkinkan. Jawabannya sebenarnya sorry. Gini, Mas. Sebenarnya yang dilakukan web browser untuk render gitu ya, itu yang diakses pertama itu adalah IP-nya sebenarnya. Nah, cuma permasalahannya kita sebagai manusia itu sangat sulit ya mau hafalin
IP gitu 192 titik bla bla titik sekian itu sangat sulit gitu. Nah, akan lebih mudah kita ngakses namanya misalkan google.com atau layar kaca 21 gitu. Pasti teman-teman sebel juga kan layar kaca 21 domainnya hilang gitu kan. Kalian harus bookmark gitu kan. Itu dia. Menjawab Kang Ivan? Ya, menjawab. Makasih Mas. Siap Kang, sami-sami. Next, Muhammad Zafran, Kang Muhammad Zafran. So Kang. Mau nanya nih Kang, ya, tadi ini waktu penjelasan DNS dan IP itu, jadi sebenarnya waktu kita mencari itu browser ngehitnya itu IP-nya berarti ya Mas, bukan DNS-nya. Nah, yang mau saya tanyain itu Mas, itu browser itu dengan bermodalkan kita ngetik DNS-nya aja, mereka bisa dapat IP-nya itu sebenarnya sistemnya itu gimana? DNS-nya ini menyimpan IP-nya itu seperti apa di hostingnya gitu loh. Jadi kita modal ngetik Google aja langsung nemu, oh IP-nya Google ini sekian gitu. Oke, sebenarnya itu bisa jadi materi terpisah sih Mas di kelas HTTP sebenarnya. Atau teman-teman kalau misalkan kepo gitu ya soal HTTP tadi, searching aja di YouTube. Kalau nggak salah ada dari kelasnya Pak Eko PZN. Banyak juga referensi slide ini dari Pak Eko ya sebenarnya. Saya ambil dari Pak Eko dan juga website yang saya temui gitu di Google. Nah, tapi untuk menjawab ini tadi ya secara singkat ya Mas untuk bukan secara detailnya untuk HTTP itu apa sebenarnya. Nah, ngomongin soal DNS tadi, sebenarnya yang dilakukan web browser itu pertama kali akan mencari dulu di DNS. DNS itu sebenarnya dianalogikan inilah buku. Jadi kita punya catatan satu buku itu isinya kumpulan IP dan juga domain gitu, pasangan IP dan juga domainnya apa. Nah, yang dilakukan web browser itu adalah mencari di bukunya tersebut. Di bukunya dulu. Nah, kalau udah ketemu, nah yang diakses sebenarnya itu IP-nya bukan domainnya gitu. Domain itu sebenarnya cuma alias ya, alias dari IP yang nempel pada website tersebut gitu. Misalkan layar kaca 21, IP-nya itu 192 titik sekian titik sekian. Nah, yang dilakukan web browser itu ketika saya ketik ya layar kaca 21.com, nah itu akan hit DNS-nya dulu gitu. Dia akan cari di dalam buku itu yang domainnya layar kaca 21 itu IP-nya berapa gitu. Nah, kemudian baru diakses IP-nya. Itu yang dilakukan sebenarnya, Mas. Apa menjawab, Mas Zafran? Masih ngambang mengenai bukunya ini Mas. Bukunya ini Mhm. lokasi di hostingnya gitu kan Mas? Apa gimana ya? Apa dari browser sendiri yang punya tempat buat nyari bukunya itu? Enggak, Mas. Bukan web browser-nya yang punya ya, tapi itu satu mekanisme yang terlepas dari web browser-nya sebenarnya. Sorry, bukan mekanisme ya, tapi satu bagian yang terlepas dari web browser-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin web hosting gitu ya, atau ranah paling gedenya HTTP sebenarnya kalau masalah pertanyaan ini. Jadi teman-teman bisa baca atau searching aja masalah HTTP. Itu biasanya sih ya akan dibahas detail bagaimana arsitektur HTTP. Karena saya nggak mencantumin ini ya Mas, arsitektur HTTP ya tadi. Jadi yang kita bahas saat ini adalah arsitektur dari web application-nya. Jadi kalau ngomongin DNS tadi sebenarnya Eee, itu bagian terpisah dari web browser. Jadi mungkin next kita akan bahas ya soal materi sendiri soal DNS, atau ada yang mau request? Oh, oke Mas. Sip Mas. Makasih atas jawabannya. Oke, sami-sami Mas Zafran. Mas. Sok next siapa? Pak Pak Arya, Aryawi. silakan Pak Arya. Isi Kang, mau nanya, Sok eh, Kang. ya, kenapa hosting itu bayar ya? Kenapa ya? Kenapa apa Kang? Kalau kita mau ngeposting website gitu di Hostinger gitu, kenapa bayar ya? Kenapa bayar? Oke, pertanyaan menarik pertanyaan menarik. Kenapa bayar? Nah, oke, sebenarnya komputer server ya,
Sebenarnya untuk deploy satu aplikasi kita itu kan diperlukan komputer yang uptime-nya itu 24 jam gitu kan. Nggak mungkin website kita part-time gitu kan. Oke guys, kita deploy nih, kita launching website tapi part-time. Jadi kita akan buka jam 9, 9 to 5 gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya Pak ya. Jadi jangan part-time kalau saya saranin. Jadi harus uptime-nya itu harus 100% atau mendekati 100%. Nah, sebenarnya sampai sekarang nggak ada yang bisa menjamin ya 100% gitu, nggak ada. Kalaupun dia ngomong 100%, tapi sebenarnya itu nggak 100%, tapi masih ada kemungkinan untuk downtime. Jadi uptime-nya nggak mungkin 100%. Misalkan data center di Jakarta kemarin. Nah, itu misalkan terjadi mati listrik gitu besar-besaran atau kebakaran. Nah, hal-hal seperti itu yang kemungkinan terjadi sebenarnya, tapi sangat-sangat kecil gitu. Jadi nggak bisa dipastikan 100% uptime-nya. Nah, masalahnya kalau kita pakai laptop kita gitu, oke Kang, aku punya laptop sendiri sebenarnya yang bisa, saya running, nyala 24 jam untuk sebagai server web saya gitu, web application saya gitu. Ya sok silakan gitu. Tapi kalau meledak, sampean jangan minta ortu. Tuh. Ya Pak ya, jadi itu. 24 jam uptime kali berapa tahun ente jalan website itu akan meledak, meledak, meledak. Jadi, solusinya apa? Solusinya kita sewa komputer. Nah, dalam hal ini, konteksnya itu data center ya, Pak, misalkan atau zaman sekarang, udah canggih ya, ada yang namanya cloud gitu. Nah, teman-teman bisa, jadikan opsi lain selain, ke data center. Ngomongin soal kekurangan kelebihannya gitu, mau diversusin, lebih pilih ke fisik gitu ya, which is data center atau cloud gitu, sebenarnya itu bisa jadi materi tersendiri lagi. Tapi kalau teman-teman menarik, pengen dibahas, sok, request aja di grup materi, topik apa selanjutnya yang pengen dibahas. Jadi menjawab ya Mas Arya ya? Woi. Mas Arya? Menjawab Mas Arya? Menjawab Mas Kevin. Oke, mantap. Tadi ke-mute mungkin Mas, itu Mas. Oke, next. Ada yang angkat tangan Bro, siapa ini? Kang Damai. Anjay, lanjut Kang. Jadi Mas mau tanya, apakah suara saya kedengeran Mas? Iya, kedengeran Mas. Ini Mas untuk yang DNS tadi. Jadi ibaratkan DNS ini tadi semacam buku telepon ya Mas ya, seperti yang Mas Kevin bilang tadi. Yes. Nah, semisal tadi bakalan ditujukan ke buku telepon dulu kan, ke DNS-nya. Yes. Misal orang merubah DNS IP kita atau tadi ke server kita di DNS-nya itu bisa nggak sih Mas? Jadi ke server yang lain gitu. Jadi si orang itu kan request dulu, diteruskan ke DNS. Nah, pas yang di DNS ini nggak diterusin ke server dia karena dia mencarinya salah gitu. Bisa nggak sih dirubah gitu Mas? Oh, paham nggak Mas? Oke, berarti misalkan saya akses domain ini, tapi nggak ketemu gitu kan di DNS-nya. Iya, Di bukunya nggak gitu. ada. Ya. Oke, ya berarti sebenarnya ada banyak kemungkinan antara domain host atau layanan hosting dari website tersebut itu nggak dilanjut gitu ya. Misalkan saya yang punya websitenya, Mas cari gitu ya di Google layarkaca21.com. Nah, kebetulan saya yang manage web hostingnya gitu. Nah, saya nggak ada uang mau lanjut di bulan kedua. Nah, mati dong di DNS-nya itu otomatis dihapus sebenarnya Mas. Jadi ketika saya akses layarkaca21.com itu udah nggak ada. Nah, makanya kemarin itu sempat kalau teman-teman baca ini ya, update berita teknologi, itu sempat Google ketika masa ininya habis, masa domainnya habis, web hostingnya habis gitu, ada satu pemuda Vrindavan yang ini pakai domain google.com, akhirnya dibayar sekian miliar gitu mungkin kalau saya salah ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi, pemuda Vrindavan itu brengsek gitu kesimpulannya. Jadi relate ya, Mas, ya? Oke, makasih Mas. Kesimpulannya sangat ini ya Mas ya, berarti sekali ya Mas ya. Itu kesimpulannya itu, Mas.
Oke, makasih Mas. Sami-sami Kang Damai. Ayo let's go. Siapa lagi nih, Pak? Let's go. Anjay, Mas Bintang, anjing ngeprank doang. Nah, ini Halo, siapa ini? halo Kang. Oke, Bintang, Kang, Bintang. silakan Kang. Silakan Kang. Suara saya terdengar ya? Suaranya terdengar. Cuma ini ya Tadi kan on cam enggak ya, penjelas. Mas? Maaf gak Enggak bisa ya? on cam. Enggak napil saya. Oke, siap santai aman. Yuk, let's go. Tadi kan penjelasan di bagian perbedaan HTTP sama HTTPS kan di bagian secure-nya, keamanannya. Nah, Yes. adakah perbedaan lagi selain itu untuk pertanyaan? Yang kedua pertanyaannya, apakah HTTPS itu keamanan itu sudah terjamin atau belum ya? Oke. Pertanyaan nomor 1, Mas. Perbedaannya apa selain secure-nya? Nah, Iya, sebenarnya keamanannya. untuk perbedaan yang lebih ini ya, soal HTTP itu ada di versioning. Sebenarnya versionnya sebenarnya. Misalkan HTTP 1, bukan HTTPS ke HTTPS, tapi HTTP versi 1, versi 2 dan sekiannya. Itu yang membedakan fiturnya atau bisa kita katakan gitu ya. Nah, tapi kalau HTTPS itu memang versi secure sebenarnya. Jadi banyak konfigurasi yang HTTP itu nggak bisa. Misalkan kita mau nambahin firewall yang eee, ini ya, kalau teman-teman belajar security mungkin, nah itu bisa ditambahin firewall yang macam-macam gitu. Nah, tapi karena saya nggak ini ya, nggak nyentuh security gitu, jadi paling cuma level infra untuk deploy dan lain sebagainya. Nah itu yang saya tahu memang konfigurasinya lebih banyak gitu, lebih rumit. Nah artinya security-nya lebih oke sebenarnya, Mas. Nah kalau soal ngomongin perbedaan itu sebenarnya ada di versi, misalkan HTTP 1 dengan HTTP versi 2. Nah kenapa sekarang itu banyakan atau default-nya ya bahkan itu menggunakan HTTP versi 2. Nah, karena HTTP versi 1 itu sudah ditinggalkan, karena media transmisinya itu menggunakan mentah-mentah gitu. Alias kalau kita ngirim teks, itu yang terjadi adalah kita ngirim teks beneran. Jadi, benar-benar mentah yang dikirim. Tapi kalau HTTP versi 2 itu yang dikirim adalah dalam bentuk biner. Nah, biner itu lebih cepat ternyata. Nah, itu yang dilakukan oleh HTTP versi 2. Jadi, alasannya kenapa sekarang default-nya ya, untuk kalau teman-teman setup gitu ya, konfigurasi itu default-nya HTTP versi 2. Tapi, kalau misalkan, "Oke Mas, saya menggunakan website saya menggunakan HTTP versi 2, tapi gimana kalau, kliennya itu masih menggunakan HTTP titik satu?" Nah, ini menariknya, ternyata nggak terjadi masalah apa-apa, karena si HTTP ini sudah meng-handle, kalau kliennya itu request menggunakan HTTP versi 1, dia akan langsung di-convert ke versi 2. Karena default-nya sekarang itu, udah setuju gitu ya, udah disetujui, kalau HTTP versi 2 ini yang stable atau yang paling cepat, seperti itu. Untuk nomor 2 selanjutnya tadi sorry apa Mas tadi Mas? Apakah HTTPS itu keamanan sudah terjamin atau masih Oke. kayak Oke, apakah terjamin gitu ya Mas ya? ya Jawabannya keamanannya apa tidak sudah ada. terjamin? Oke, siap. Jawabannya nggak ada yang bisa menjamin 100% Mas, nggak ada. Bahkan website dengan protokol HTTPS itu masih bisa ketembus juga. Misalkan Instagram gitu ya, itu menggunakan HTTPS udah pasti. Bahkan udah implementasi validasi di session-nya, kemudian token, kemudian ada kalau TikTok itu ada 2 token ya, 2 token ID, Xbogus dan juga mungkin banyak tapi saya yang untuk nembus firewall-nya itu menggunakan 2 token gitu. Nah, kalau teman-teman belajar crawling, itu sangat bermanfaat sebenarnya untuk mempelajari nembus-nembus security seperti itu. Walaupun dia HTTPS ya, tapi kalau teman-teman bisa gitu ya payload-nya sesuai dan juga pintar untuk cari celah itu masih ketembus juga. Oke Kang, makasih. Siap, sami-sami Mas Bintang. Ayo next. Ngobrol dong, dong.
Oh ya Kang, mau tanya Kang. Sok Fernando. Tadi kan ini apa namanya tuh? Tadi kan dari punya yang klien sama dari web sama si server tuh kan, yang server tuh kan harus ke database dulu, atau bisa nggak kayak kliennya tuh diproses langsung ke kliennya gitu, langsung kayak dioperasikan sendiri gitu, ditanggung sama kliennya gitu. Oke, berarti klien itu langsung nembak ke DB gitu ya, ke database-nya web server. Jawabannya untuk sekarang nggak tahu, untuk sekarang nggak tahu. Tapi dulu ada yang namanya MySQL injection gitu. Nah, MySQL injection kalau teman-teman atau pernah dengar gitu ya, yang sebenarnya dilakukan ya seperti itu. Jadi dari misalkan perantaranya web browser gitu, itu akan langsung ngehit ke SQL-nya, atau kalau di kasus itu menggunakan SQL ya. Jadi akan langsung ngehit database yang digunakan di web server itu. Jadi kita nge-get semua record-record yang disimpan di database-nya gitu. Itu pernah terjadi nama ininya, kejahatannya gitu ya, itu namanya MySQL injection, kalau teman-teman pernah dengar gitu. Tapi sepertinya 2023 ini udah 2024 ya, udah nggak valid ya MySQL injection. Cukup menjawab, Kang? Oke, sebenarnya cukup. Oke Bang, mau nanya lagi Bang. Oke, sok. Oke, untuk kalau tadi kan mengambil pembahasan layar kaca 21 ya. Nah, Yes. itu tuh kan kalau dia nggak menyantumkan kayak layar kaca 21 kayak gitu kan, menyantumkannya kan IP address kayak gitu. Nah, kalau itu tuh kan setiap harinya kalau nggak salah tuh IP address-nya tuh kan ke refresh itu. Nah, itu Yes, betul. bagaimana itu caranya supaya bisa menjaga keamanan yang ya seperti itulah contohnya. Sekian. Sorry, menjaga keamanan itu gimana maksudnya, Mas? Maksudnya kan mereka menjaga keamanan supaya nggak terblokir kan itu tuh. Oh yes, itu yang Itu dilakukan cara sebenarnya. mereka merefresh lagi dan lagi itu gimana ya Mas? Oke, sebenarnya kalau teman-teman ini ya udah pernah beli gitu atau pernah masuk ke layanan web hosting, sebenarnya di situ bisa custom IP ya, bisa custom IP address. Nah, di situ itu yang dilakukan orang di balik ini layar kaca 21, yang beli hostingnya layar kaca 21. Jadi dia beli, misalkan IP tersebut udah keblokir gitu ya dari Discom, biasanya dia akan beli IP baru gitu. Itu di-deploy secara terus-terusan. Jadi nggak akan keblokir, cuma nggak akan, maksudnya website itu nggak ada gitu ya di web search engine, cuma IP-nya aja yang berubah gitu. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas. Sok, siapa lagi ini, Pak? Ayo ngobrol, Pak. Wih. Oke, Kang Atila. Sok, Kang. Ini Kang mau nanya kan, kalau misalnya IP-nya tuh Sok, Kang Atila, silahkan, Kang. berarti kalau Sorry, suaranya kok nggak ada ya di saya ya? ada nggak Kang, tes nggak? Teman-teman ada nggak suaranya? Nggak ada, Kang. Nggak ada. Oke, sip. Masuk, Kang.
Gimana Kang? Aman? Tes, ada gak Kang? Tes, Masih belum Masuk, kedengeran nih Kang. Mas Atila belum masuk suaranya. Mungkin bisa kirim pertanyaan di WA gitu aja kali ya. Boleh. Sok. Japri ya, Japri. Coba WA di grup aja Mas. halo Kang, ada gak Kang? Oke, ada sekarang Kang. Sok, let's go. Ada. Kalau misalnya IP-nya itu kan suka diganti tuh. Kalau hilang-hilang atau gak semacam udah diganti, itu kalau di dalam webnya tuh bakal hilang juga atau enggak Kang? Kayak isian dalam webnya gitu. Oh, enggak. Jadi web application kita itu kan kalau kita sebagai developer gitu ya, ya itu kan aset-asetnya atau resource-nya itu milik kita semua gitu, source code, database gitu, record-recordnya masih masuk ke database kita gitu. Tinggal kita deploy ulang aja kan. Gitu kan. Oke, sip. Aman Kang, aman. Oke, terjawab ya Kang ya? Siap Kang, makasih Kang. Oke, sami-sami Kang. Next, ada lagi yang mau tanya Kang? Diskusi. Mas, mau nanya. Yes, silakan Kang. IP itu bisa habis gak sih? Sorry, gimana Kang? Maksud saya itu misal nih semua dalam hitungannya satu dunia gini, itu kan masing-masing website gitu ada IP-nya. Nah, itu ada possible gak sih IP itu bakal habis gitu atau udah nggak tersedia lagi atau gimana lah? Iya, yang jelas misalkan saya udah pakai IP 1.2.3. Nah, Mas Jafran itu nggak bisa pakai IP 1.2.3 lagi. Karena itu sudah saya pakai gitu. IP itu ada batasnya nggak sih Mas? Kayak maksimal IP itu ada sekian gitu loh. 25,255 gitu gak sih? Oh, itu ada, pasti ada hitungannya. Itu ada kalau teman-teman belajar jaringan ya, itu ada hitungannya. Cuma saya nggak paham ya, saya lupa itu materi dulu SMK sih terakhir belajar gitu. Jadi saya nggak memperhatikan terlalu detail gitu ya masalah perhitungan itu. Yang jelas saya beli domain untuk website saya dapat sekian, saya custom domainnya gitu. Oke. Itu Kang. Udah cukup menjawab Kang? Cukup. Oke. Permisi Kang. Woi, kaget anjir. Sorry. Gimana Kang? Sorry banyak nanya. Oke. Tadi penjelasan di bagian web client nge-request ke web server itu penjelasannya sesingkat itu ya, sesimpel itu. Apakah ada penjelasan secara detailnya? Ya, itu nggak sesimpel itu sih Mas. Oh, boleh dijelasin Kang? Oke. Materi di web browser request ke web server. Nah, itu secara garis besar ya memang digambarkan seperti itu gitu. Jadi web browser itu akan request ke web server. Bentar, oh ini requestan share screen. Sok, udah masuk ya Pak ya. Ini web browser akan request ya ke web server pakai HTTP request gitu. Kemudian web server ini akan nge-return atau balikannya berupa HTTP response.
Nah, secara garis besar memang itu doang gitu yang digambarkan di diagram flow ini. Tapi kalau teman-teman implementasi itu nggak akan sesimpel ini gitu. Misalkan kita harus set untuk request itu diperlukan token gitu misalkan. Atau untuk request di sini itu diperlukan satu ID atau untuk autentikasi khusus gitu ya. Agar request ini valid. Nah, karena ternyata nggak semua request ini adalah manusia beneran gitu. Ini kebetulan saya itu memang ini ya, kerjaannya memang bikin bot gitu ya, bikin bot jahat gitu. Jadi, nggak semua HTTP request ini mentah-mentah diterima di web server, jangan sampai gitu. Jadi harus ada validasinya. Itu yang, maksud saya implementasinya akan nggak sesimpel yang, kita lihat di diagram ini. Jadi kita perlukan payload yang, aman, secure gitu ya. Kita perlukan token yang, memang secure. Contohnya kalau teman-teman pakai JWT atau OAuth, nah itu banyak sekali sebenarnya opsinya. Cuma, untuk implementasi seperti itu, nggak sesimpel yang kita request terus dapat balikan dari server gitu. Cukup menjawab, Mas. Sebenarnya masih banyak sih hal-hal yang lain gitu. Cuma nggak bisa saya jelaskan sebenarnya di sini. Memang materi ini. Baik, Kang, sudah terjawab. Oke, mantap, nice, Kang Bintang. Ayo ada lagi, guys? Teman-teman siapa tahu masih bingung ya. Oke, Kang Arya, sok, Kang. Let's go, Kang. Kang, hosting di GitHub bisa ya? Gimana, Kang? Hosting di GitHub bisa ya? Apa, Kang, maksudnya? Hosting di GitHub. Tim di GitHub. Iya. Sorry, apa, Kang? Hosting di GitHub. Jadi apa? Oh, hosting di GitHub. Iya. Oke. Sebenarnya masih ini sekalian meluruskan ya. Sebenarnya yang kita lakukan untuk version controller itu bukan GitHub-nya, tapi Git-nya. Nah, GitHub itu justru yang untuk hosting. Nah, sebenarnya GitHub itu untuk hosting. Makanya teman-teman kalau pernah lihat gitu ya, teman kalian atau bahkan teman-teman sendiri yang implementasi github.com misalkan /apa gitu, repository kalian gitu yang mau di-deploy. Nah, sebenarnya GitHub itu dibuat awalnya itu untuk hosting. Nah, tapi untuk version controller itu sebenarnya Git-nya, bukan GitHub-nya gitu. Bisa jawabannya, Mas. Berarti kita bisa ngepost website kita di situ gitu tanpa bayar. Bisa, Kang. Bisa, Kang. Cuma ya memang terbatas. Saya kebetulan nggak pernah sih implementasi GitHub.io itu. Tapi banyak ya teman-teman saya yang udah implementasi gitu. Cuma saya nggak tahu detailnya apakah kekurangannya misalkan di limit gitu request-nya atau di limit time-nya gitu. Jadi apa ya lifetime-nya itu di limit atau request-nya saya nggak tahu. Mungkin bisa Mas Arya sambil coba-coba tuh Mas. Apa kekurangannya di GitHub.io? Itu. Oke, terima kasih Mas. Siap, sami-sami Pak. Ada lagi guys, diskusi yuk. Ya oke Mas Evan, silakan bertanya. Oke, Kang Evan, sok. Mau nanya, jadi kan setiap website itu punya
alamat IP. Yes. Ada nggak sih website itu yang dia punya multiple alamat IP-nya banyak gitu? Itu bisa nggak sih, atau cuma satu website satu alamat IP, atau dia bisa macam-macam? Oke, jawabannya bisa ya Mas ya. Misalkan saya beli, saya nih dapat IP 1.2.3. Nah itu saya deploy aplikasi A. Nah kemudian saya beli lagi 4.5.6.7 gitu ya. Itu aplikasi A juga. Itu bisa juga. Nah, itu banyak banget pun bisa gitu. Tapi pertanyaannya untuk apa gitu. Jadi karena kalau sebenarnya masalah ini masalah SEO ya. Kalau teman-teman pernah dengar search engine optimization itu. Nah, jadi kita fokuskan satu produk kita gitu, kita perbaiki di kontennya gitu untuk SEO. Jadi untuk apa kita punya banyak produk yang sama gitu ya di web gitu ya. Sebenarnya produknya sama gitu. Itu Kang. Terjawab nggak Kang? Terjawab. Makasih Kang. Oke. Siap, sami-sami Kang. Yuk, next yuk. Diskusi Pak. Udah nggak ada lagi, Pak, yang mau tanya Pak? Oh iya Mas, mau tanya Mas. Oke. Sok Pak. Oh kalau Tanya, Pak. kayak Igrasias tuh kan, Igrasias kan berbasis web kan. Yes. Nah, dia tuh kayak loadingnya tuh kan ada yang kalau lama kan pasti kayak loading terus kayak lama gitu kan. Itu tuh itu apakah masuk ke database dulu atau langsung kayak dibebanin ke kliennya gitu, yang penanggung yang buka webnya itu? Oke, website lemot itu ditanggung prosesnya di klien atau di server. Nah ini ngomongin rendering sebenarnya Mas. Jadi aplikasi sekarang itu banyak ya jenis-jenisnya renderingnya. Kalau setahu saya sih, yang saya implementasi sampai sekarang sih cuma 3 ya, 3 jenis gitu. Ada client side rendering, server side rendering, sama satu lagi saya lupa gitu. Itu ada settingannya di kalau teman-teman pakai Next gitu, itu ada. Jadi sebenarnya ngomongin masalah rendering. Nah, website itu ngerender itu di klien atau di server gitu. Nah, kalau kita ngomongin sebenarnya nggak bisa server side rendering yang paling cepat gitu. Nggak bisa juga. Jadi tergantung kasusnya. Kalau static, kalau datanya nggak sering berubah gitu ya, transaction-nya sedikit, traffic-nya sedikit, itu lebih baik kita client side rendering. Tapi kalau memang perlu data yang dinamis gitu ya, traffic transaction-nya gede gitu ya, tinggi, kita server side rendering karena datanya akan selalu update seperti itu. Nah, ngomongin Igrasias tadi, lemot itu query nggak ke DB. Nah, kalau sekelas Igrasias memang diperlukan DB ya, perlu diberikan data store gitu. Nah, kalau data store-nya apa, menggunakan database MySQL gitu misalkan. Nah, saya nggak tahu gitu, saya belum pernah ngecek sih. Nah, cuma sudah dipastikan sih itu harusnya dengan sistem manajemen seperti itu harusnya pakai database, nggak mungkin nggak gitu. Untuk nampung mahasiswa, untuk apa. Nah, kenapa lemot gitu kan. Itu balik lagi banyak indikasinya, misalkan query-nya nggak efektif, nggak efisien, sorry. Antara query-nya nggak efisien atau stack-nya yang nggak cocok gitu ya untuk skala aplikasinya. Nah, makanya ini ngomongin juga soal pemilihan stack sebenarnya. Jadi bisa ngobrol sendiri sih sebenarnya. Cuma akan jelasin dikit doang. Jadi pemilihan stack itu sangat mempengaruhi ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah pilih stack. Nah,
Dengan apa gitu, kita bisa kita bisa dapat gambarannya itu dari apa? Dari teman-teman, sebenarnya coret-coret dulu aja gitu, kebutuhan teman-teman itu besar, termasuk besar atau menengah gitu, atau menengah ke bawah. Nah, kalau yang saya lihat di LMS ya, sorry, bukan Igracia sih, tapi saya ubah ngomongin soal LMS gitu ya. Di LMS itu, menggunakan yang, masih single thread. Nah, di sini, mungkin aja gitu, itu bisa pakai PHP gitu misalkan. Nah, PHP itu, single thread, sorry, PHP itu multi thread, sorry, dia, multi thread bukan thread-nya ya, tapi, sinkronusnya. Jadi, lemot karena stack itu bisa dikatakan juga, banyak kemungkinannya, tapi salah satunya itu karena stack-nya tadi. Nah, karena apa? Karena, enggak asinkronus, jadi nggak bisa nyambi website-nya, sorry, aduh, kita, ngomongin, restoran gitu ya. Jadi, pelayannya itu nggak bisa nyambi gitu. Jadi, bisa dikatakan bodoh. Nah, jadi selesai dulu satu tugas, baru dia bisa lanjut ke tugas berikutnya. Nah, itu yang, bisa salah satunya menyebabkan load-nya lama gitu. Masalah, sinkronus dan asinkronusnya. Dan juga thread itu, bermasalah ya guys, jadi jangan sampai, teman-teman misalkan aplikasinya gede, selevel LMS gitu ya, teman-teman masih pilih maksain pakai PHP gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, saya bukan nge-hate PHP gitu, tapi nggak apa-apa, pakai PHP asal bener aja guys. Mungkin kalau pakai PHP ya, kalau sekelas LMS mungkin, banyakan sih harusnya pakai, stack Ajax gitu misalkan, untuk interaksinya. Jadi, itu akan mengurangi beban load sebenarnya, karena kalau pakai Ajax, pakai JavaScript artinya dia, asinkronus. Seperti itu, Pak. Mmm. Nah, itu mau next, ada lagi Kang? Atau udah terjawab Kang? Oke, kita tunggu 21.15 ya, kalau nggak ada yang tanya kita akhiri sih mungkin. Mas. Gimana Oh. Kang Arya, mau tanya Kang? Iya, kalau misalkan lomba itu perlu web hosting nggak sih? Perlu di hosting nggak sih? Kalau apa Kang? Kalau lomba. Lomba? Kalau lomba? Bener nggak Kang? Karena kalau lomba perlu Ya, ya, di-hosting nggak gitu? ya, ya. Nah, tergantung lombanya sih, tergantung penilaian lombanya. Misalkan dia perlu produknya bisa diakses publik gitu ya, ya kita mau nggak mau. Cuma karena saya ini sih Mas, nggak aktif gitu ya di lomba, nggak, ikut lomba sekali 2 kali gitu. Jadi nggak tahu itu apa, banyakan atau umumnya itu peraturannya kayak apa gitu, nggak tahu. Mungkin Mas Abid sih yang ini bisa jawab nih Mas. Setauku aja ya, untuk lomba sih kayaknya emang nggak perlu sampai ke domain segala. Itu kalau lomba tuh mungkin mentok-mentok cuman di hosting ke GitHub aja udah. Karena sekelas kayak lomba diri GDSC kemarin juga nggak perlu sampai ke domain. Itu aja sih. Lomba mah nggak perlu. Dijawab sama master perlombaan duniawi, Pak. Oke, oke. Terima kasih, Kak. Siap, sami-sami, Pak. Permisi Kang, Next. mau nanya.
Oke, sok Kang Ridwan. Let's go. Kan pertanyaan sebelumnya kan Kang Kevin kan ngomong kalau biasanya bikin bot gitu kan. Lah, Yes. semisal untuk meng-counter bot itu merusak website kita, yang bikin down kita itu, apakah CAPTCHA aja sudah CAPTCHA aja sudah untuk meng-counter bot itu, apakah udah bisa nge-counter belum sih? Apakah ada cara lain buat nge-counter bot itu? Oke, pertanyaan menarik, Mas. Ini sebenarnya kalau jawab pertanyaan ini saya yang agak sakit hati sih, Mas. Ingat pengalamannya sih. Jadi CAPTCHA itu memang merepotkan ya. CAPTCHA itu merepotkan ini developer bot gitu, bot jahat gitu ya, bot crawling, bot scraper gitu. Itu merepotkan gitu. Nah, yang dilakukan developer katakanlah kita developer bot gitu ya. Nah, yang dilakukan kita sebenarnya itu banyak opsinya. Yang paling ampuh untuk saat ini ya pasang proxy. Teman-teman kalau cari proxy yang manjur gitu ya, itu banyak sekarang opsinya. Ada Oxylab contohnya. Kalau sekarang saya pakai Oxylab. Nah, itu cukup ampuh ya untuk handle CAPTCHA. Jadi dia nggak akan nemu CAPTCHA gitu. Kemungkinannya kecil untuk menemukan CAPTCHA. Nah, kemudian nggak cuma CAPTCHA, Mas. Kalau untuk biar bot itu nggak menyerang website kita gitu ya intinya. Banyak validasinya, misalkan dari session-nya gitu. Jadi apakah dia itu login berulang-ulang, itu bisa dicatat informasinya. Kalau dia login berulang-ulang gitu, nah kirim aja sebagai middleware gitu ya, buat aja middleware untuk handle itu. Kalau dia termasuk kategori mencurigakan, nah responnya malah kerjain aja, jangan ditolak responnya, tapi kerjain aja. Misalkan statusnya 200 tapi datanya kosong atau datanya kasih undefined. Seperti itu. Itu untuk handle bot-bot brengsek seperti itu, Mas. Jadi kalau saran saya daripada teman-teman langsung nolak gitu ya, saya sih mending ngerjain daripada nolak. Gitu, Kang. Terima kasih Kang, jawabannya keren. Gak ada keren, itu kejahatan, brengsek, jangan keren. Sabar mas, sabar mas. Ayo, sok lagi sok. Oke, kita tunggu 21.20 ya, Kang ya. Soalnya saya set meet-nya 21.30 sih end-nya. Tapi kita pengurus nanti perlu meet dulu sebentar. Oke, siap. Minggu depan. Langsung next. Enggak lah, tema. Mungkin sebelum ke pertanyaan terakhir atau apa ya, kalau ada yang tanya lagi, saya kasih side quest kali ya buat teman-teman semuanya yang anggota-anggota CCI WebDev ini. Di dalam side quest kali ini ada hadiah yang sangat besar, yaitu uang nominal Rp100.000 yang akan di-TF ke dana teman-teman. Misalkan teman-teman bisa jawab pertanyaan side quest dari saya ini ya. Side quest saya cuma satu. Berapa kali Kevin ngomong dalam meet kali ini? Ayo, bisa Kita coba resen terus jawab. yang pucat-pucat mata, Kak. Impossible itu. Oh, Bisa aja. ada request pertanyaan, Pak. Ada request pertanyaan dari Kang Kenata ya. Berapa kali kucek mata? Brengsek pertanyaan. Yuk, berapa kali Kevin ngomong gitu di dalam meet me tadi? Karena saya ngitungin. Dari tadi saya off cam tuh ngitungin biar kalian nggak tahu. Iya, kancan. Saya hitungin beneran. Jadi kalau ada jawaban yang benar, beneran dapat 100.000. Langsung TF ke dana. Rekening juga boleh deh.
Jarang-jarang nih Kang Adi ngasih uang, jarang-jarang loh, Pak. Ayo Pak, let's go sikat Pak. 20 Kan, jawab aja. 20. Salah. Ini buat 4 orang. Ayo. 4 orang 400.000. Anjay. Enggak, bukan. Matanya satu udah gugur. 4 orang rebutan. 400.000 duit dari mana, woi? Oke, Kang Atila, let's go Kang. Atila Ramdhani. Yuk, tebak. 65, Kak. Salah. Brengsek, salah. Yuk, 2 orang lagi. Sisa dua. Jangan sia-siakan kesempatan, guys. Ya, 2 orang lagi. Asal debak aja, siapa tahu bener, nggak apa-apa. 100.000 ini. 30. Salah. 1 orang lagi. Salah 17, Kak. Pradipas. Salah Pak Jai. Sok satu lagi nih. Yuk, 1 orang lagi, kesempatan terakhir. Yuk, Kang Mas Bintang. let's go Kang. Kalau ngomong dong tadi cuma 5 kali. Kalau ngomong kayaknya 27 sih, Kak. Salah. Anjir. Saya kasih. Ntar, tadi saya nyatet berapa kali. Ntar ya, saya buka ya, catatan saya. Kevin tuh ngomong sebanyak 78 kali. 20 selisih 1 Kang. Aduh. Apes. 78 kali dalam rapat ini Kevin ngomongnya. 78 kali ngomong gitu. Next time Kang harus dicoba lagi, itu selisih 1 Kang. Tipis. Harus Next time bener, itu kurang side fokus. quest seperti ini akan terus ada ya. Jadi teman-teman tetap fokus dalam kegiatan. Side quest seperti ini pasti ada dan ada hadiahnya pasti. Mungkin segitu teman-teman. Mau ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak ada yang tanya, kita bakal ini ya. Ya mungkin satu pertanyaan depan apa? 8 menit, 7 menit lagi nih selesai, Pak. Oke, di teman-teman ada ini nggak? Bubble show conversation nggak? Ada chatnya nggak kalau teman-teman? Nggak ada nih. Adi ada, oke. Kang Adi mungkin langsung share aja ininya, link. Nggak ada. Saya bilang nggak ada nih, bukan ada. Oh, nggak ada, brengsek memang Adi. Kamu yang brengsek tidak dengar, saya bilang nggak ada nih. Nggak ada, udah kita share di WA aja ya dulu sementara, guys. Nggak, kalau nggak gini aja, link absennya dibikin QR terus biar pada scan. Kita Boleh, dokumentasi ya. Sok, bikin QR, Pak. Effort, ning. Tidak. Sabar ya teman-teman, sedang proses. Adi.
Kenal lucu aku lo, aku tahu gak mau kepean. Jangan ketahuan. Terus kita apa? Sorry guys, kelihatan brengsek ya Mas Adi bawa cewek gitu ya. Sorry. Lagi mandi. Astagfirullahaladzim, lupa. Ya, jadi ini Kalau saya coba share screen. Kemudian teman-teman coba scan bisa nggak ya? screenshot dulu aja ya guys ya. Kita Nah, share dulu 28 aja lah. ini mic-nya. 2128 kita akan ini apa foto-foto. Coba itu linknya udah masuk kan QR-nya? Sip. Udah ada kan? Halo teman-teman. Wow, canggih banget. Coba scan bisa nggak teman-teman? Sebentar Kang Adi. Dia pakai QRIS bisa nggak Mas Adi? Bisa, Kang. Bisa. Bisa. Oke, absennya dari situ ya teman-teman. Sok silakan absen. Sorry ya guys ya, harus ada absen ya guys ya. Karena ini memang harus laporan dulu ke BUMN. Nanti teman-teman harapannya bisa jadi PNS. Jangan Tapi ketawa kenapa Mas. Ini kenapa linknya tidak ke Google Form buat ngabsen ya kalau saya scan? Lah, gimana sih? Anjing. Masuk. Kok di saya nggak bisa masuk ya? Bisa masuk ke form apa kemana? Kok saya nyoba scan nggak ke form ya ini? Nggak bisa masuk ke form punya saya. Nah, baiklah kalau gitu mari kita mulai lagi. Bisa nih Pak. Kok tidak masuk ke form? Iya tuh diklik dulu di button ini selanjutnya. Iya. Sudah saya download tadi. Oke, mungkin kita langsung ini aja Pak. Langsung lewat WA aja ya biar simpel. Dokumentasi. Nggak usah, jangan WA, udah yang di sini. Screenshot dulu Pak. Nanti infoin aja bukti kehadirannya kalau mau WA. Bukti kehadirannya isi apa, Kang? Screenshot aja ini, Kang. Screenshot. Oke. Yes. Sorry ya guys ya, kalian harus absen-absen seperti sekolah. Tapi ini demi kalian PNS muda, jadi PNS muda. Lagi pula Mas Kenata, screenshotnya kenapa pakai HP di foto ya? Gak apa-apa. Itu pemanfaatan teknologi, Mas. Kan saya mintanya gini aja kalau bisa. Kalau bisa selfie sama meja. Nah gini, selfie sama PC-nya. Depan. Sama melet gak di? Sama lidahnya keluar gak di? Iya dong, sambil pegang tutup lensa. Sambil tutup lensa. Enggak, kita absensinya yang kita terima cuma orang yang foto sambil melet-melet gitu, Pak. Jadi kalau kalian belum melet-melet. Kalau nggak melet-melet, tidak kami terima absennya. Yes. Anjing ini cepet. Close dulu. Kita foto dulu, let's go. 1, 2. Di, matiin dulu, Di. Oh iya. Yo, 1, 2. Mas Jerry tolong juga ya, Mas ya. Next page, 1, 2. Yo, next page. 1, 2. Asik. Wah, asik ada abang-abang yang ini nih. Kang Mamat Ilham Firdaus. Anjay, baru menepi Kang. Perjalanan jauh. Anjay. Semangat Kang. Wah, anjing Kang Raka, anjing. Ada pemateri. Tadi